مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syarihil harami wal halali. Thumma salatullahi ma'as salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadr lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi maj'imatin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya rahman ya rahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi doa tawassul ya, punya fadilah besar. Ini yang menyusun seorang arif billah di Jakarta. Umur beliau hampir 100 tahun waktu meninggal. Dari kecil sampai 100 tahun habis umurnya untuk agama, untuk ilmu, untuk mengajar, untuk ibadah. Para kiai-kiai yang alim yang ada di Jakarta khususnya itu banyak belajar di tempat beliau. Dan saya alhamdulillah belajar di tempat beliau kurang lebih 3 tahun. 3 sanawat. Dari murid-murid beliau, anak-anak beliau. Saya tidak berjumpa langsung dengan beliau, tapi belajar kepada anak-anak beliau selama 3 tahun. Ini beliau susun tawassul, kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan membawa nama para nabi, para malaikat, Al-Quran, dan juga orang-orang soleh. Jadi doa kepada Allah, tapi membawa nama-nama orang-orang yang Allah cinta. Hal ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahihul Bukhari, bertawassul dengan amal soleh, dengan Nabi juga itu boleh. Itu ada orang masuk di dalam goa, singkat cerita itu batu jatuh. Mau buka itu batu gak bisa. Yang satu berdoa, ya Rob, saya berdoa dengan amalan saya. Ya, dia amalan yang pertama dia sebutkan dia punya ibu mau minta susu. Terus dia ambil susu, diberikan kepada ibunya, ternyata ibunya sudah tidur. Ini anak yang soleh ini dia berdiri menunggu ibunya ya, biar terbangun untuk dia berikan susu tersebut. Dia tidak mau membangunkan ibunya, tapi menunggu di samping sampai pagi. Anak-anaknya pengen minum, dia bilang jangan, ini buat ibu saya. Ibunya bangun baru diberikan. Dia bilang ya Allah, kalau ini amalnya amal soleh, saya minta kepadamu menggeser batu dengan berkat amal soleh. Jadi tawasul bil amal, batu tergeser. Karena ada 3 orang. Orang kedua berdoa sama juga, ya Allah, saya punya sepupu, itu saya suka kepadanya. Satu kali hampir berzina. Kemudian sepupu saya mengatakan takutlah kepada Allah, maka saya pun membatalkan niat untuk berzina, padahal hanya berdua waktu itu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika ini amal saya diterima dan ini amal soleh, saya minta dengan amal tersebut tolong digeser batunya. Batu tergeser tapi belum bisa keluar. Orang ketiga bertawasul, ya Rob, saya punya pegawai dulu kerja menjaga ternak. Kemudian pas gajian dia pergi menghilang, gajinya masih ada di tangan saya, belum sempat saya berikan kepada dia. Daripada ini uang hanya disimpan, saya investasi. Ternyata sukses, berkembang ternaknya, jumlahnya berlimpah. Yang punya gaji itu beberapa tahun kemudian datang. Kemudian saya bilang, itu semua kambing yang ada di lembah itu milikmu. Dari mana?
gaji yang sebulan itu saya kasih, belum kasih itu, saya investasikan, ternyata waktu berjalan bertahun-tahun ini hasilnya. Jadi semua itu milikmu, diambil. Kemudian dikatakan, ya Rabb, kalau ini amal soleh tolong digeser. Maka batu itu pun tergeser lagi. Maka tiga-tiganya boleh keluar. Nah, ini dalil tawasul bil amal soleh, dengan amal soleh. Jadi kalau kita doa dengan berkat Fatihah boleh, karena membaca Al-Quran amal soleh. Kalau tawasul dengan para nabi, para rasul, para aulia, ini bab khusus panjang. Saya punya kitabnya yang namanya Ithaful Azkiya bi Hukmi Jawazil Tawassul bil Anbiya wa Aulia, nama kitabnya. Disusun oleh Al-Muhaddis Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, khusus tentang hadis tawasul. Tawasul bil amal, tawasul bijahin nabi, bijahil aulia wa sholihin. Di dalam kitab tersebut itu panjang. Insyaallah nanti kalau ada waktu khusus kita jelaskan dari awal sampai akhir dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh minta kepada makhluk, itu juga namanya istighosah. Mintanya bagaimana? Namanya istighosah, itu panjang lebar. Tidak serta minta kepada makhluk kemudian hal tersebut dikatakan tidak meminta kepada Allah atau sudah keluar dari bab namanya sudah masuk ke daerah syirik. Tidak semudah itu. Karena kalau kita meminta tolong kepada makhluk, walaupun i'tikad kita waktu itu meyakini bahwa sesungguhnya kita minta kepada makhluk tersebut, tapi yang berikan Allah. Seperti kita minta tolong ke dokter, padahal di Al-Quran Allah bilang yang menyembuhkan bukan dokter tapi Allah. Tapi rata-rata kita kalau datang punya keyakinan, oh dokter yang sembuhkan. Apakah langsung dia sudah keluar dari tidak? Tidak langsung. Itu. Jadi pembahasannya panjang, tidak cukup hanya 1 jam. Itu butuh kitab berjilid-jilid untuk bisa paham masalah tersebut. Nah, jadi ini tawasul dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saghaf. Ya, beliau menyusun, dan setiap kali kita belajar kita sering membacakan tawasul tersebut. Mudah-mudahan dengan tawasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut akan diberikan manfaat ya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ani fi darin amin. Ila qala athabitu as-sunan allati fi asna'i al-basl al-yarim. Al-awwal an yabtadi min al-kaffayn idza kana yasukku al-ma'a 'ala nafsihi wa idza sabba 'alayhi ghayruhu wa mithluhu as-sabur fa yabtadu bil mirfaq. Yang ketiga, sunnah-sunnah di dalam ketika membasuh tangan. Yang pertama, mulai dengan tatapan. Bila karena yusukul ma'a ala nafsi, apabila dia menuangkan air dengan dirinya sendiri. Wa idza sabba alaihi ghayruhu, dan apabila yang menuangkan air adalah orang lain. Wa mithluhu sabur, dan umpamanya adalah keran. Fa yubtadu bil mirfaq, maka dimulai dengan sikut. Wa yaqulu 'inda al-muslimin, dan berdoa ketika membasuh tangan yang kanan. Allahumma a'ti kitabi biyamin, ya Allah berikanlah kepadaku kitab dari tangan kananku. Wa adkhilni jannata bighairi hisab, dan masukkan saya ke dalam surga dengan tanpa hisab. Wa yaqulu 'inda al-wasl yusra, dan berdoa ketika membasuh tangan yang kiri. Allahumma inni a'udzubika min an tu'tini kitabi di shimali atau min wara'i dhahri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari diberikan kitabku dari sebelah kiriku atau dari belakang punggungku. Atsani at-tayammum, mendahulukan yang kanan. Fayaghsilu bima thumma yusra, maka membasuh yang kanan kemudian yang kiri. Atsani ad-darbu, yang ketiga adalah menekan. Ar-rabi'u at-takhlilu. At-takhlilu al-asar, yaitu menjelajah di ayyi kaifiyatin, dengan bagaimana caranya. Wal afdalu bitasybih, dan paling afdalnya ialah dengan
بالتشديد وهو وضع إحداهما على الأخرى, yaitu adalah meletakkan salah satu tangan di atas tangan yang lainnya. Al-khamisu idharatul tahjil, memanjangkan basuhan ila nisfil abu, sampai sebagian daripada lengan atas, wal akmal ilal katif, dan yang sempurnanya sampai ke bahu. Azalisu tahrikul khatimi alladhi yasilul ma'u tahtahu, yang kedua menggerakkan cincin apabila sampai air di bawahnya. Fa'idha lam yasil fayajibu tahriku, dan apabila air tidak sampai di bawahnya maka wajib menggerakkan cincin tersebut. Al-mu'alatu bainal ghusl wajhi wa yadaini, dan sebenarnya adalah berkesinambungan antara membasuh wajah dengan kedua tangan. At-tazlilu fi ma marra, dan melakukannya tidak dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih bahas ini prolog daripada ilmu-ilmu yang wajib. Nanti kalau pembahasan ilmu-ilmu yang wajib telah selesai, baru kita bahas mendalam ilmu fikihnya. Di pertemuan kita yang lalu saya sudah nyatakan berdasarkan nazom syair dari Ibnu Ruslan, menyatakan ilmu yang wajib itu ada tiga. Makanya ada seorang ulama besar Suriah namanya Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah namanya. Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah. Alhamdulillah beliau masih hidup, masih ada di zaman kita, masih hidup di Suriah, tepatnya di Damaskus. Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah. Beliau menyatakan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi bersabda, "Man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan ia paham kepada agama. Kata Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah rahimahumullah, beliau mengatakan maksud dari hadis tersebut paham kepada agama yaitu 4. Yang pertama al-aqaid, paham tentang masalah akidah, ilmu kalam, ilmu iman, ilmu tauhid. Ini yang wajib, yang kemarin saya sudah bahas. Kemudian yang paham yang kedua al-ibadah, kita harus paham tentang ibadah, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, mulai dari wudu. Awalnya kalau tartib di dalam kitab fikih istinja. Kenapa istinja terlebih dahulu? Istinja diambil kata naja, selamat. Artinya kalau istinjanya benar, maka ibadah akan terselamatkan, ibadah akan menjadi benar dan akan terselamatkan dari azab kubur. Karena aktsaru ajabil qabri minal baul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyaknya azab kubur disebabkan karena masalah kencing, istinjanya tidak benar, teledor di dalam cebok. Maka istinja itu berada di awal. Setelah istinja, toharoh, bersuci. Setelah itu baru sholat. Toharoh kenapa dikasih setelah istinja? Karena toharoh ini adalah miftahus sholat, kunci sholat. Sholat kita tidak akan bisa sempurna, bahkan tidak sah jika wudu kita tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sholat di antara kalian ketika hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ma'au jabal wudu'ah, segala sesuatu yang mengharuskan kita berwudu, itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar ma'au jabal ghuslah, segala sesuatu yang mewajibkan kita mandi wajib, namanya hadas besar. Kata Nabi SAW, Allah tidak terima sholat kita terkecuali kita telah berwudu, telah tersucikan daripada 2 hadas, hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar disucikan dengan mandi. Kalau mazhab Syafi'i
Kalau sudah mandi janabah tanpa wudu, sholat sah. Orang hadas besar, ia mandi tanpa berwudu misalnya, asal dia pakai niat, karena mandi janabah itu harus pakai niat. Kalau tidak pakai niat, jadinya adat, kebiasaan. Makanya niat itu tamyiz bainal ibadah wal adah. Niat itulah yang membedakan mana adat kebiasaan, mana ibadah. Mandi itu kebiasaan, tapi niat untuk mandi, melaksanakan sholat Jumat, kita niat mandi untuk menghadiri sholat. Mandinya ibadah. Dari mana dia berubah menjadi ibadah? Dari adat menjadi ibadah, dari niat. Makanya di Zubat itu dikatakan bahwa sesungguhnya wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i idza nawa bi akli li ta'at liku wa li ta'ah lakut lahu ma qad nawa. Perkara mubah ditinggalkan atau dilakukan hukumnya sama, gak dapat pahala, tidak dapat dosa. Akan tetapi walakin idza nawa bi aklihi kuwa, idza nawa bi aklihi kuwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Akan tetapi perkara mubah kalau dia niatkan, seperti makan adalah kebiasaan, kebutuhan, tapi ketika dia niat makan agar kuat, li ta'atillah, untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa ibadah kepada Allah, lahu maqad nawa, maka pahalanya dihitung dari niatnya. Jadi dapat pahala dengan berkat niat gitu. Jadi tohara baru sholat. Al-wudu miftahu sholat. Salah satunya adalah wudu, adalah kuncinya sholat. Ini. Dan ilmu ibadah, dalam ilmu fikih itu ada 4 kajian, 4 topik kajian di dalam ilmu fikih. Yang kuasai 4 ini disebut dengan gelar faqih. Kalau tidak kuasai 4 gelar ini, 4 cakupan ilmu tersebut, tidak disebut dengan faqih. Faqih itu ahli fikih. Apa tuh? Yang pertama ibadah, dia kuasai fikih ibadah. Yang kedua fiqhul muamalah, fikih tentang interaksi, bermuamalah dengan manusia. Yang ketiga namanya fiqhul munakahah, fikih tentang pernikahan. Yang keempat namanya fiqhul muaqabah, tentang hukum pidana perdata Islam. 4 inilah cakupan ilmu fikih. Yang menguasai seluruhnya diberikan gelar faqih. Bentuk jamaknya adalah fuqaha. Kemudian Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa, beliau menjelaskan juga maksud daripada paham terhadap agama. Yang tadi adalah yang pertama akidah, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk belajar. Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat, Imam Baihaqi seorang ulama Syafi'i, kelahiran tahun 384 Hijriah, meninggal 457 Hijriah. Dalam kitabnya berjudul Al-Asma was Sifat, beliau mengatakan untuk dikatakan telah gugur kewajiban mempelajari ilmu tauhid adalah sudah memahami 18 sifatnya Allah. Umumnya kan kita tahu 20 sifat. Seperti di kitab standar yang wajib dihafal dan dipahami, Aqidatul Awam, itu jelaskan 20 sifat. Juga kitabnya Al-Imam Sanusi juga menjelaskan 20 sifat. Ada ulama Batavia mengarang kitab tentang 20 sifat Allah, yaitu Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya di zaman Belanda. Jakarta masih bernama Batavia. Itu guru-guru ngaji selalu memperkenalkan 20 sifat. Imam Baihaqi mengatakan tapi 18 sifat sudah cukup menggugurkan kewajiban ilmu tauhid. Dan maka saya singgung pertemuan yang lalu, tidak perlu terlalu mendalam ilmu tauhid. Cukup sifat 20, sifat wajibnya, sifat jaiznya, kemudian sifat wajibnya para nabi, sifat jaiznya para nabi. Ini dipahami sudah cukup. Makanya ulama menganjurkan belajar ilmu kalam minimal yang telah menggugurkan kewajiban kita itu belajar kitab Aqidatul Awam Syekh Marzuki, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Habib Toha. Ya, Habib Toha ini saya pernah belajar langsung. Kalau tulisan Toha itu beliau umurnya
Waktu saya ketemu di Pondok Gede, beliau tinggal di Pondok Gede. Ternyata buku-buku terjemahan kitab itu banyak diterjemahkan oleh beliau. Beliau ini belajar di Jamiatul Khair di Tanah Abang. Di antara guru-guru beliau Habib Soleh Tanggul, beliau pernah ke Tanggul belajar. Juga Habib Ali Kuitang dan ulama-ulama terdahulu. Itu beliau sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kitab-kitab ahli sunnati wal jamaah, termasuk Aqidatul Awam. Jadi itu standar minimal untuk kita pelajari ilmu kalam. Ilmu wajib yang kedua adalah tadi ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Harsa, beliau membedakan antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Maka dikata paham agama di situ adalah paham tentang fikih ibadah. Yang kedua, yang ketiga paham fikih muamalah. Kemudian yang keempat yang wajib dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Hadi Ar-Kharsa adalah belajar ilmu akhlak, ilmu tata krama, ilmu sopan santun, ilmu adab, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Tidak hanya diajarkan kita baik secara lahiriah, itu perintah, tapi juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya wajib adalah mempelajari tentang adab, akhlak yang murni, sumbernya dalam hati. Itu juga diperintahkan. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Anwaru Qudusiyah ala Gawaidi Sufiyah mengatakan malaikat Jibril itu turun 2 kali. Maksud 2 kali, yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat zahir, syariat, hukum-hukum zahir, salat, puasa, zakat. Setelah sudah sempurna ini syariat dengan ayat yang turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Medina. Telah sempurna agama, ini artinya ayat ini turun berbicara hukum agama telah sempurna. Kemudian yang kedua kali malaikat Jibril turun lagi membahas tentang hukum batin, tentang hukum batin. Itu pendapatnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahumullah. Jadi itulah yang ditafsirkan oleh Abdul Hadi Al-Harsah, arti yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan ia paham terhadap agamanya. Paham di sini adalah 4, yaitu paham ilmu aqaid tentang akidah, yang kedua al-ibadah, ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat adalah al-akhlaq. Kemudian di dalam Al-Quran, jadi kita bicara tentang ilmu wajib kedua. Ilmu wajib pertama sudah jelaskan, ilmu tauhid, ilmu kalam kemarin. Sekarang kita bahas ilmu wajib kedua adalah ilmu fikih. Apa keutamaan ilmu fikih dan orang yang menguasai ilmu fikih? Ada seorang ulama bernama Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ini beliau memang ulama yang sengaja mengumpulkan riwayat-riwayat tentang keutamaan ilmu. Jadi kalau berbicara tentang ilmu hadis dan keutamaan daripada orang-orang yang menguasai ilmu hadis, beliau punya kitab sendiri yang namanya Syarafu Ashabil Hadis wan Nasihatu Ahlil Hadis, menjelaskan tentang keutamaan ilmu hadis dan orang-orang yang menguasai ilmu hadis. Dan beliau punya kitab kedua namanya Al-Faqih wal Mutafaqqih. Al-Faqih wal Mutafaqqih. Kitab tersebut menjelaskan keutamaan ilmu fikih dan keutamaan orang-orang yang menguasai ilmu fikih. Ini ilmu fikih punya keutamaan luar biasa. Jadi dia wajib yang kedua setelah fikih adalah tasawuf atau tazkiyatun nufus. Di dalam Al-Quran, saking pentingnya ilmu fikih, sahabat yang pergi jihad berperang, jadi orang-orang orientalis mustasyrikun ini sering membolak-balikan sejarah, sering menipu sejarah. Bahkan orang Islam banyak yang tertipu. Kita di sekolah banyak belajar, ya, tidak ada sejarah-sejarah negatif daripada para penjajah. Kalau ada buku-buku Islam yang dikritik oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang anti kepada Islam, itu menyebutkan agama Islam agama kekerasan. Mereka menduduh.
Tapi kejahatan mereka yang begitu besar tidak pernah mereka ungkapkan. Padahal dunia ini dijajah oleh mereka. Tidak ada negara Islam menjajah negara-negara yang non-muslim. Tidak ada sejarah. Pembebasan tersebut, Fathul Makkah dan lain-lainnya itu bukan penjajahan, tapi pembebasan. Setelah itu mereka hidup dengan nyaman dan tidak dipaksa masuk Islam. Tidak pernah dipaksa. La ikraha fid din. Bahkan di dalam ayat Allah nyatakan la ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak ada sejarah negara Islam menjajah satu wilayah. Tapi kalau kita membaca sejarah, negara-negara Eropa itu yang banyak menjajah, bahkan membunuh. Amerika, orang Amerika itu suku aslinya suku Indian. Columbus datang dengan rombongannya menjajah itu negeri. Orang-orang Inggris pindah, jadilah negara Amerika. Suku-suku Indian yang asli banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh. Itu satu contoh. Contoh kedua, Filipina itu tahun 1500 Masehi terjadi invasi besar-besaran dari Spanyol. Filipina dulunya 95% Muslim. 95% Muslim. Raja namanya Sulaiman, raja terakhir di Filipina, di kota namanya Manila. Manila itu dari kata amanillah, fi amanillah. Orang Spanyol datang dirubah amanillah, Manila. Sebelum kota Manila itu ada, dinamakan dengan fi amanillah. Raja Sulaiman ini orang Indonesia, orang Minang. Jadi raja di Filipina 95% Muslim. Sejarah menceritakan dari Spanyol datang dengan kapal-kapal yang besar, mereka menyerang Filipina. Termasuk Raja Sulaiman dengan pasukannya ikut berperang melawan orang-orang Spanyol, dan orang-orang Spanyol menang. Kemudian dipaksa penduduk Filipina 5 juta orang masuk ke dalam agama Kristen, dipaksa. Yang tidak mau masuk dibunuh. Yang lainnya pasukan daripada Raja Sulaiman lari ke satu pulau, dibuat pertahanan yang kokoh di sana, tidak bisa ditembus oleh orang Spanyol. Sampai hari ini orang-orang Spanyol menamakan mereka itu Moro. Moro diambil daripada para pemberontak yang melawan kekejaman kerajaan di Spanyol dari kaum muslimin. Di Spanyol namakan mereka Moro. Padahal sejarah terbalik. Andalusia itu awalnya Islam, itu daerah nomaden, tidak ada penghuni. Abdurrahman Ad-Dakhil masuk, dibangun kerajaan, peradaban maju. Bahkan dibiarkan orang-orang Eropa yang tidak ada tempat belajar di tempat tersebut. Di Universitas Cordoba, dia punya kitab lengkap, katalognya 5.000 katalog. Bukan kitabnya, katalog itu dia punya daftar judul kitab ada 5.000. Belajar orang-orang Eropa, tidak ada penindasan, dipersilahkan. Tapi ketika yang non-muslim datang, Ratu Isabel dan lain sebagainya, dihancurkan, dipaksa untuk masuk ke dalam agama mereka. Kalau tidak dibunuh. Yang Filipina terjadi 5 juta dipaksa masuk ke dalam agama Nasrani. 5 juta manusia. Yang sisanya dari pasukan Raja Sulaiman lari ke pulau sampai hari ini. Dan juga bilang Moro, Muslim Moro, Abu Sayyaf. Itu adalah keturunan daripada pasukan-pasukan Raja Sulaiman. Dan di airport, di bandara internasional Filipina, dibuat patung Raja Sulaiman untuk mengenang jasa beliau yang membangun kota Manila, yang beliau namakan fi amanillah. Fi amanillah dirubah jadi Manila. Lihat berubah sekarang. Hampir 100% Nasrani. Orang Islam sisa sedikit. Padahal Filipina itu mayoritas zaman dulu. Bagaimana bisa berubah? Datang dengan paksaan. Tapi sejarah Islam tidak pernah agama Islam
memaksa orang seperti itu masuk ke dalam Islam. Tidak pernah. Sama di Afrika, dalam kitab Dururul Kaminah, nama kitabnya Dururul Kaminah, disusun oleh Ibnu Hajar Asqalani, lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Ada raja namanya Mansa Musa, Malik Mansa Musa, dari Mali, Afrika, di tahun 656 Hijriah. Di tahun 656 Hijriah itu Baghdad diluluhlantahkan oleh pasukan Mongol. 2 juta manusia dibantai habis. Kerajaannya runtuh. 2 juta, 40 hari 40 malam. Itu kaum muslimin dibunuh habis. 2 juta meninggal. Yang laki, yang perempuan, yang anak kecil tidak dikenal, dibunuh. Bahkan disebutkan mereka membawa wanita-wanita mereka. Jenghis, dipimpin oleh Jenghis, dibawa istri-istri mereka, suruh masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Jika ditemukan perempuan atau anak kecil, suruh dibunuh. Sampai disebutkan saking kejamnya itu, dibawa timah panas yang sudah dicairkan. Itu wanita-wanita kaum muslimin yang ada di Baghdad, mereka berikan minum sampai mati karena diminum itu, diminum timah. Hancur semua, kejam, jahat. 2 juta manusia habis. Kerajaannya runtuh, Daulah Abbasiyah. Kejadian ini terjadi pada tahun 656 Hijriah. Kemudian mereka invasi ke Mesir. Daulah Mamalik, alhamdulillah 15 Ramadan terjadi perang Ainu Jalut namanya. Kaum muslimin menang. 50 tahun kemudian, setelah Islam mulai runtuh, karena Daulah Abbasiyah itu punya peradaban tertinggi, bukan hanya di Irak tapi di dunia. Makanya bekas-bekasnya masih ada sampai saat ini. Daerah kekuasaan kerajaan Islam, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah. Negara-negara Afrika sampai hari ini bisa berbahasa Arab, padahal bukan orang Arab, Afrika. Bahkan di Yunani masih ada nih kaum muslimin. Di Yunani, daerah para dewa, tidak mengenal tuh agama Islam, ada orang Islam di situ. Ini pengaruh daripada daulah. Yang menarik, ketika Islam sudah runtuh, kejayaannya, kebesarannya, 50 tahun kemudian muncul raja muslim bernama Malik Musa Mansa atau Mansa Musa di Mali. Ini dalam sejarah manusia paling kaya di dunia. Beliau ini hanya bisa saingan dengan Nabi Sulaiman dan Korun. Kalau di Al-Quran disebutkan Korun kaya, sampai disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir Al-Quran menyebutkan saking kayanya Korun, beliau punya gudang-gudang emas. Dia punya kuncinya saja untuk mengunci gudang-gudang yang isinya emas. Itu 60 orang laki-laki angkat tidak kuat. Dia punya kunci. Yang lain menyebutkan onta pikul tidak kuat. Baru kuncinya, belum emasnya. Kunci gudangnya isinya emas. Itu Korun. Nabi Sulaiman juga kaya. Saking kaya pasukannya dari berbagai gender manusia, makhluk jin juga ada, hewan-hewan juga ada. Angin Allah tundukkan jadi kendaraannya. Kaya. Tapi ini yang di abad ke 700 atau 7 Hijriah, tahun 700 tepatnya, ini raja Afrika punya kekayaan tidak kalah dengan Korun dan juga tidak kalah dengan Nabi Sulaiman. Ini Ibnu Hajar ceritakan, Ibnu Khaldun juga ceritakan. Jadi beliau ini viral di Eropa. Di saat Islam sudah runtuh Daulah Abbasiyah, tiba-tiba beliau berangkat haji, melakukan perjalanan, 60.000 orang ikut, 12.000 pelayan. Seluruh daripada yang mengikuti beliau menggunakan pakaian sutra. Kalau laki-laki campuran sutra. Dan beliau ini hafizal Quran, qa'ima bil lail, faqih, karim. Beliau ini orang yang menghafal Al-Quran, raja tersebut. Kemudian ahli sholat malam, sangat dermawan dan paham tentang ilmu fikih. Namanya Mansa Musa. Beliau punya ayah namanya Abu Bakar II. Abu Bakar Tsani itu hilang.
buat satu ekspansi perjalanan dari Afrika menuju Laut Atlantik. Mereka pakai kapal, hilang, tidak ketemu. Akhirnya anaknya diangkat sebagai raja dan sukses menjalankan kerajaan namanya Mali Empire. Kalau bahasa Inggris, orang-orang Eropa kenal, bukunya ada, Mali Empire. Itu beliau bangun, kuasai dari Nigeria, Kongo dan sekitarnya. Berangkat haji ini yang membuat nama beliau viral, terkenal. 60.000 orang ikut, pakaian sutra, ontanya 100 ekor, masing-masing yang ikut beliau 60.000 tambah 12.000 daripada pelayannya itu membawa emas 2 kilo. Kemudian 100 ekor unta memikul emas. 100 ekor unta memikul emas. Beliau menggunakan mahkota emas, tongkatnya emas, sepatunya emas. Saking kayanya. Pakaian-pakaiannya juga itu sulaman dari emas. Berangkat haji dari Mali, muncul lewat ke Mesir. Waktu itu Daulah Mamalik. Orang-orang Mesir kaget. Ini dari mana? Ini kerajaan apa? Mereka baru dengar ada kerajaan di Mali, Afrika. Dan dia sangat dermawan, beliau sangat dermawan. Waktu itu lagi inhizamul iqtisadiyah, lagi krisis ekonomi di Mesir. Beliau datang, karena ini negara muslim, beliau bantu untuk menstabilkan ekonomi. Beliau kasih, bukan kasih pinjam, kasih bantuan 15 ton emas. 15 ton. Hari itu inflasi, kenaikan. Ekonomi langsung dalam waktu 1 hari berubah. Krisis ekonominya hilang. 15 ton emas dikasih. Wah, namanya viral di Eropa. Ada orang raja dari Afrika bawa emas sumbang di Mesir 15 ton. Mulai mereka cari tahu. Ya, beliau berangkat. Setiap daerah yang beliau lewati bangun masjid. Dan beliau kalau berbagi itu tidak mengenal agama apa. Pokoknya orang miskin, orang susah, beliau lihat, dikasih. Dan beliau kasih itu bukan pakai dirham. Beliau kasih emas, bongkahan emas berupa batu. Dikasih. Sampai Ibnu Hajar Asqalani menceritakan, beliau pulang haji, itu 100 ekor unta yang bawa emas, emasnya sudah habis. Seluruhnya disedekahkan. Dan beliau punya kekayaan, itu coba dikalkulasi oleh para ilmuwan, itu 5.200 triliun. Dan itu manusia paling kaya di dunia. Kalau yang sekarang ini gak nyampe 5.000, 900-an, 1.000. Itu yang terhitung. Beliau punya 2 sumber daya alam yang menjadi kekayaan beliau adalah milhun wa zahab, garam dan emas. Beliau bukan punya tambang emas, punya gunung emas. Bukan tambang emas, gunung emas. Afrika tuh kaya. Cuma Eropa karena dengan kejahatan mereka menutupi, merampas, merampok, membunuh, mengambil harta mereka. Akhirnya Afrika sekarang dikenal sebagai negara miskin. Banyak yang kelaparan, banyak, padahal hakikatnya kaya. Prancis dengar, Inggris mendengar, Spanyol mendengar, rakus dengan harta. Mereka datang ke Mali. Di saat itu sudah meninggal sang raja Mansa Musa, meninggal anaknya yang memimpin, kemudian dijadikan sebagai korban pembunuhan. Dan Prancis datang menjajah, membunuh, menjarah harta mereka sampai habis dibawa ke Prancis. Miskin. Tawanan-tawanan orang Afrika, mereka muslim, dibawa menjadi budak. Itu sejarah yang asli itu. Jadi kalau ada orang tulis buku Islam agama perang, kenapa ini tidak dibahas? Ini kejahatan besar. Bukan hanya di satu negeri. Australia begitu juga, Amerika begitu juga, Indonesia termasuk. Seluruh negara-negara dijajah oleh orang-orang Eropa. Mana agama perang? Apakah Islam atau Nasrani? Mereka Nasrani. Ini sejarah harus diketahui, sehingga kita tidak pesimis dengan agama kita kalau dituduh agama perang. Rasulullah ikut perang 27 kali, tapi tidak pernah dalam peperangan membunuh satu orang pun, tidak pernah.
Dan korbannya itu sedikit di zaman Nabi ketika berperang, 70, 80. Gak ada sampai 1000. Gak ada Nabi perang 1000. Setelah Nabi meninggal ada. Tapi di zaman Nabi berperang tidak ada korban sampai 1000. Perang dunia ke-1, perang kedua, siapa yang berperang? Berapa korbannya? Jutaan. Jutaan mati. Kenapa ini tidak disebutkan? Kenapa Islam yang disudutkan? Dan anehnya, orang Islam juga ada yang percaya, ada yang mendukung, ada yang ragu tentang agama suci ini, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh. Nah, ini sekilas sejarah. Nah, ilmu fikih ya, di dalam Al-Qur'an ketika kaum muslimin pergi jihad, Allah larang pergi semua. Sebagian disuruh belajar ilmu agama, ilmu fikih. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan sampai sekelompok dari kalian seluruhnya pergi berperang, padahal posisinya jihad. Tapi Allah larang semuanya berangkat. Harus ada sebagian di antara mereka liyatafaqahu fid din. Apa kata yatafaqahu fid din? Agar mereka ada sekelompok yang belajar ilmu agama. La'allahum, ya, agar liyuhdhiru qaumahum, agar nanti kaum mereka kalau kembali mereka memberikan peringatan, mengajarkan ilmu. La'allahum yahdharun, agar mereka bisa berhati-hati dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu fikih sangat penting sekali. Sehingga dikatakan Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, pergi jihad dengan belajar Al-Quran lebih utama mana? Pergi jihad fisabilillah dengan belajar Al-Quran lebih utama mana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, belajar Al-Quran lebih utama. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nabi yang mengatakan khairukum. Dan belajar ilmu agama dengan jihad, kenapa pahalanya lebih besar orang yang menuntut ilmu agama? Bahkan dikatakan tintanya ulama itu lebih berat amalnya daripada darahnya para syuhada di yaumil qiyamah. Karena kebaikan ilmu itu berjangka panjang. Kebaikan ilmu itu berjangka panjang. Dan dengan ilmulah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang yang berjihad kalau tidak memperhatikan ilmu, walaupun jihad itu ibadah, bisa jadi dia tidak mendapatkan pangkat syahid. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini meninggal syahid dalam peperangan, Masya Allah tempatnya di surga. Kata Nabi, belum tentu. Padahal ini meninggal dalam peperangan. Kata Nabi, belum tentu dia di surga. Kalau dia niatnya untuk disebut sebagai pemberani, maka dia tidak dapat surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia jihadnya untuk menegakkan kebenaran dan meninggikan agama Allah, maka dia mendapatkan surga. Berarti butuh ilmu tasawuf orang yang berjihad, butuh niat. Jadi tidak bisa lepas dengan ilmu. Oleh sebab itu, ini ilmu fikih salah satu fondasi di dalam agama kita. Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Bayan Ilmi wa Fadlih. Nah, kalau kitab ini bagus. Kitab ini disusun oleh ulama Spanyol, namanya Ibnu Abdul Bar. Lahir tahun 368 Hijriah, meninggal 463 Hijriah. Namanya Ibnu Abdul Bar. Beliau punya kitab namanya Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih, ensiklopedia penjelasan ilmu dan keutamaan ilmu. Jadi kitab itu khusus membahas keutamaan seluruh ilmu agama. Di dalam kitab tersebut ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, likulli syai'in imad wa imaduddin al-fiqhu. Segala sesuatu punya tiang, dan tiang agama Islam adalah ilmu fikih. Dalam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang diberikan kebaikan adalah orang yang paham ilmu fikih. Yang tadi saya jelaskan, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan ia paham kepada ilmu agamanya, paham terhadap agamanya.
rinciannya tadi adalah akidah, ibadah, ilmu fikih, wal muamalah, ilmu fikih, wal akhlaq, ilmu tasawuf. Kemudian di dalam hadis Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, dalam musnadnya ada sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau termasuk mukthirun. Mukthirun itu adalah gelar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau nomor 4, nomor 5 dari 5 sahabat. Paling banyak Abu Hurairah, yang kedua adalah Ibnu Umar, ya. Yang ketiga ini Anas bin Malik, yang keempat Sayyidatuna Aisyah, yang kelima Ibnu Abbas. 1660 hadis beliau riwayatkan. 1660 hadis beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu baru lahir, bahkan sebelum beliau lahir, Nabi sudah tahu ini anak cerdas padahal belum lahir. Jadi ceritanya disebutkan dalam kitab Manhalul Latif karya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Ummu Fadl lagi tawaf di Ka'bah. Kemudian Nabi SAW memanggil, "Ya Ummu Fadl, ini engkau akan mengandung seorang anak laki-laki." Kata Ummu Fadl, "Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy telah bersumpah, mengadakan sumpah bahwa tidak boleh hamil atau mengandung di saat ini." Kata Nabi, "Tidak, engkau akan hamil. Dan anakmu laki-laki, nanti kalau sudah lahir bawa kepada saya." Kata Nabi SAW. Padahal itu tidak pakai alat USG, gak ada. Hamilnya juga yang Ummu Fadl juga tidak merasakan hamil. Tapi Nabi tahu, Nabi bilang hamil. Betul ucapan Rasulullah SAW, hamil, mengandung. Beliau punya suami itu Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Melahirkan, dibawa ini bayi suci di hadapan Nabi SAW. Nabi kasih nama. Jadi Abdullah itu Nabi yang memberikan nama. Nabi kasih nama Abdullah. Kemudian Nabi dengan air liurnya beliau masukkan ke dalam mulutnya Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi katakan kepada ya Ummu Fadl, ya izhabi bihi la tajidannahu kayyasa. Wahai Ummu Fadl, silakan bawa pulang ini anak. Kau akan dapati dia kalau sudah tumbuh dewasa menjadi orang yang cerdas, orang yang alim, orang yang pandai. Di dalam kitab Tarikhul Baghdad, Al-Imam Khatib Al-Baghdadi mengatakan, Nabi juga mengatakan, izhabi bi abi khulafa. Ini anak bawa pulang. Ini bapak moyangnya para raja. Makanya Daulah Abbasiyah itu adalah keturunan daripada Ibnu Abbas. Tahun 132 Hijriah berdiri Daulah Abbasiyah. Seluruh rajanya sampai tahun 656 Hijriah, berapa ratus tahun itu, seluruhnya adalah keturunan daripada Abdullah bin Abbas. Masih bayi Nabi sudah bilang ini bapak moyangnya para raja. Dia punya turunan nanti jadi para raja, khulafa. Imam Suyuti menghitung ada 30 lebih para raja dari Daulah Abbasiyah, makanya namanya Daulah Abbasiyah. Abbas dinisbatkan ke nama beliau, nama ayah Abdullah bin Abbas. Sudah Nabi doakan. Sebelum pergi Nabi doakan, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Allahumma 'allimhul Qur'an. Satu riwayat Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikan, ajarkan dia Al-Qur'an. Berikanlah dia hikmah. Nabi doakan. Ini hadis Nabi bacakan doa tersebut di saat masih bayi. Makanya Ibnu Abbas mengatakan dhammani ilayya. Dhamma ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi membacakan doa tersebut, Nabi memeluk saya. Beliau dapat riwayat dari ibunya Ummu Fadl. Kemudian ketika sudah tumbuh dewasa, ikut hijrah ke Madinah. Beliau sering menginap di rumah istri Nabi bernama Sayyidah Maimunah bintul Harith. Nama Sayyidah Maimunah bintul Harith. Bagaimana bisa menginap di rumah daripada istrinya Nabi? Padahal waktu itu beliau usianya, Nabi meninggal, Ibnu Abbas usianya 15 tahun. Waktu Rasulullah meninggal dunia tahun 11 Hijriah atau 10 Hijriah, ada khilaf. Ibnu Abbas umurnya 15 tahun. Ibnu Abbas sering menginap di rumah istri Nabi bernama Sayyidah Maimunah. Ternyata Sayyidah Maimunah ini adalah bibinya
mahramnya. Karena Maimunah bintul Haris ini saudara kandung dengan ibunya daripada Ibnu Abbas, itu Ummu Fadl bintul Haris, istri Nabi Maimunah bintul Haris, jadi saudara kandung. Makanya Ibnu Abbas mahram, bisa datang, bisa tinggal. Dan beliau tujuan tinggal di rumah Nabi, di rumah daripada Sayyidah Maimunah, tujuannya satu, mau belajar. Sampai satu ketika malam hari Nabi ingin wudu, Ibnu Abbas masih anak-anak menyediakan air wudu buat Rasulullah SAW. Karena zaman itu belum pakai keran, jadi kalau air wudu diambil di sumur, dibawa dengan ember, diletakkan. Nabi keluar sudah ada air wudu. Kata Nabi, ini siapa yang taruhnya air wudu? Ibnu Abbas mengatakan, saya ya Rasulullah. Oh, Nabi doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan ia faham agama dan ajarkan takwil. Takwil di sini yang saya sudah jelaskan, takwil Al-Qur'an. Karena Al-Imam Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, tafsir Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Juga dalam kitabnya namanya Asy-Syinkiti wa Manhaju fi Tafsir. Nama kitab yang mensyarahkan, melengkapi dari tafsir tersebut namanya Asy-Syinkiti wa Manhaju fi Tafsir, menjelaskan Nabi mendoakan takwil kepada Ibnu Abbas, artinya takwil di dalam Al-Qur'an. Takwil di dalam Al-Qur'an. Jadi itu susunan doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lihat, Nabi mendoakan apa? Faqihu fid din. Berikan ia faham hukum agama. Paham kepada hukum agama, ilmu fikih. Di dalam riwayat yang lain dari Imam Tabrani, Sulaiman bin Ahmad yang lahir tahun 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah, dalam kitab Mu'jamnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalilul fiqhi khairun min katsiril ibadah. Ilmu fikih yang sedikit lebih baik daripada banyak ibadah. Maksudnya apa? Banyak ibadah tapi tidak tahu hukum fikih, ibadah kita bisa rusak. Tapi kalau menguasai ilmu fikih, maka akan menyempurnakan daripada ibadah kita. Dan tidak perlu menguasai sampai ke bab muaqabah, tapi cukup yang sehari-hari, bab ibadah. Sehingga di dalam kitab Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Wallaha arju manna bil ikhlasi likai yakuna mujibal khalasi. Beliau katakan, setiap amal ibadah tanpa didasari ilmu dikhawatirkan tertolak karena banyak salahnya. Dan orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Wallaha arju manna bil ikhlasi. Ibadah yang kita lakukan juga belum tentu diterima kalau kita tidak ikhlas. Maka minta kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita ikhlas dalam ibadah. Maka doa yang didoakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas agar faham ilmu agama. Ada satu riwayat yang tadi saya sebutkan, itu Ibnu Arabi menceritakan bahaya orang ibadah tidak paham hukum. Ibnu Arabi lahir tahun 560 Hijriah dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Juga kisah ini diceritakan oleh Imam Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah. Jadi ada orang ahli ibadah, dia buat satu rumah di atas bukit zaman dulu. Dia ibadah, saking bersungguh-sungguh dalam ibadah, dia tidak menikah, dia habiskan ibadah. Datang orang alim mampir ke tempatnya. Di situ ada himar yang diikat. Kemudian orang alim tersebut masuk, bertanya, ini himar buat apa? Singkat ceritanya, dia katakan keledai. Dia katakan, ini himar saya gunakan untuk melampiaskan hasrat biologis agar ibadah tidak terganggu. Dia tidak tahu hukum di dalam kitab Rawahil Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam disusun oleh Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Itu sebagian ulama mengatakan hukumnya itu sama seperti zina. Bahkan fatwa yang paling keras dari mazhab Hanabila mengatakan hukum mati sama hewan. Cuma ini pendapat minoritas, tapi dihukumi berdosa. Ternyata ini orang tidak tahu.
Dia tidak tahu, dia sudah pikir ibadah, tidak mau nikah, menghabiskan ibadah, nanti kalau hasrat biologis muncul, ini ada korban, dilampiaskan. Dia tidak tahu itu dosa karena tidak tahu. Lihat, rusak amalnya kalau tidak tahu. Dalam satu kitab, ini kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah, ada seorang alim, dia berjumpa dengan orang yang sudah beribadah kurang lebih puluhan tahun. Orang alim ini berada di samping, kemudian dia wudu. Orang alim perhatikan, ternyata dia wudu itu tidak membasahi ini rambut atau kulit kepala, muka saja, ini enggak. Orang alim itu lihat, sudah selesai wudu, karena dia kasihan, dia tanya, dia katakan, wahai Pak, wahai Syekh, itu tadi kau wudu kenapa tidak basahi itu rambut? Dia bilang, nggak wajib rambut, kulit kepala nggak wajib, muka saja yang wajib, kata dia. Berapa lama engkau lakukan itu? 20 tahun lebih. Kata ini ulama, mohon maaf, ini rambut sama kulit kepala hukumnya wajib dalam berwudu. Kalau terkena, tidak sah wudunya. Maka dia menyesali ketidaktahunya. 20 tahun dia ibadah tidak mengusap rambut, akhirnya beliau berinisiatif mau kodok 20 tahun sholat. Gara-gara apa? Gara-gara salah memahami ilmu fikih. Jadi dia pikir rambut tidak wajib, kulit kepala tidak wajib. Selama 20 tahun dia hanya membasahi wajah tanpa kulit kepala dan rambut, karena masalah ilmu fikih. Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan, orang yang belajar ilmu fikih mengangkat derajatnya. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah, beliau mengatakan, man ta'allama, siapa yang belajar Al-Quran, azumat qimatuh, maka nilainya menjadi besar. Belajar Al-Quran, ngaji, tajwid, tafsir, dan ilmu-ilmu ulumul Quran, maka akan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allama al-fiqha nabula miqdaruh, siapa yang belajar ilmu fikih maka pangkatnya menjadi mulia, karena pasti banyak menjadi rujukan pertanyaan. Ini bagaimana hukumnya ya? Ini bagaimana hukumnya? Akhirnya dia dikenal karena ilmu fikih khususnya. Karena ilmu fikih ini sehari-hari. Wa man katabal hadisa qawiyat hujjatuhu, siapa yang rajin menulis hadis maka hujahnya kuat, argumennya kuat. Wa man ta'allamal hisaba jazula ra'yuh, siapa yang belajar ilmu matematika otaknya akan cerdas, kata Imam Syafi'i. Wa man ta'allamal arabiyata raqqa tab'uhu, siapa yang belajar ilmu bahasa Arab akhlaknya menjadi lembut. Kenapa? Ternyata susah juga ilmu bahasa Arab, dia jadi tawadu. Akhirnya dia mengetahui ternyata ilmu saya sampai di sini. Kemudian karena susahnya hatinya menjadi lunak, menjadi lembut, menjadi halus, tanpa ada yang kasih nasihat. Belajar ilmu bahasa Arab pasti buat dia tawadu. Ilmu bahasa Arab tahunan, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'arud, ilmu ma'ani. Ini ilmu alat. Belum belajar agama. Ilmu bahasa Arab itu namanya ilmu alat untuk memperdalam ilmu agama. Jadi baru alat saja sudah bertahun-tahun, sehingga dia bilang, Masya Allah, alat saja kayak begini, jadi tawadu. Bagaimana memperdalam ilmu yang lainnya? Nah itu kata Imam Syafi'i, raqqa tab'uhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'u ilmu. Tapi kalau tidak mengamalkan ilmunya, tidak menjaga dirinya daripada dosa, maka seluruh ilmu itu tidak ada manfaat, kata Imam Syafi'i. Jadi ilmu diamalkan, tidak ada manfaat. Saya baca dalam kitab Tuhfah, ada kitab namanya Tuhfah, disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf di kota Seun. Jadi ilmu ini bisa mengangkat derajat seorang budak menjadi raja. Ilmu bisa mengangkat derajat seorang budak menjadi raja. Kita sering dengar ulama bernama Abdullah ibni Mubarak.
lahir tahun 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Beliau ini budak, ayahnya budak. Beliau merdeka, ayahnya budak. Ayahnya namanya Mubarak. Di dalam kitab Tuhfah dijelaskan, ayah ini orang Afrika. Jadi dibeli sebagai seorang budak. Tugasnya satu, jaga kebun korma, kebun anggur, disuruh jaga. Nah, waktu disuruh jaga, waktu berjalan 5 tahun, 7 tahun, yang punya kebun ini datang, bilang, wahai Mubarak, ini ada orang mau beli kebun. Padahal dia sudah kerja 5 tahunan. Kenapa? Coba kau cari itu anggur sama korma yang manis. Kasih nih, ini yang mau beli, dia juga mau beli kebunnya semua, tanah dan kebunnya. Dia mau rasa mana korma yang manis, mana anggur yang manis. Ini Mubarak cari, diambil itu korma, diambil anggur, dikasih. Tuannya makan sama yang mau beli tanah. Ini tidak manis, ini asin. Coba cari lagi, dia cari lagi, ambil lagi, asin, sampai berulang-ulang kali. Akhirnya yang punya tanah bilang, engkau kan sudah kerja di sini sudah 5 tahun lebih. Masa di antara pohon ini kau tidak bisa bedakan mana yang manis, mana yang asin dari buah korma dan anggur? Apa kata Mubarak? Dia bilang, wallahi, demi Allah, saya hanya disuruh tugas jaga kebun, bukan makan. Jadi selama 5 tahun yang jatuh di tanah pun sebutir saya tidak makan. Makanya saya tidak tahu mana yang manis, mana yang tidak manis, mana yang asin. Ini namanya khauf, punya takut kepada Allah Ta'ala. Hilang ini, orang-orang Islam punya sifat ini hilang. Ya, tidak mengenal mana yang syubhat, mana yang haram, mana yang halal. Bahkan sudah tahu haram, mereka libas juga. Padahal Allah bersumpah dengan ancaman yang keras pakai kata wailun lil mutaffifin. Pedagang dapat celaan. Pedagang seperti apa? Mengurangi timbangan. Dibilang 1 kilo, di bawahnya ditaruh pemberat. Gula dikurangi, bensin ditambah dengan air. Hati-hati, Allah sumpah, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan dalam berdagang. Orang-orang pedagang yang jujur punya kelebihan di yaumil qiyamah. At-tajiru as-saduq al-amin yuhsar mal anbiya wal mursalin was syuhada was siddiqin was salihin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedagang yang jujur kelak akan dikumpulkan bersama para nabi. Dagang jujur, hari kiamat berkumpul para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin. Itu. Ini terjadi. Al-Mubarak mengatakan, saya 1 butir pun saya tidak pernah makan. Ini ternyata yang mau beli tanah punya anak perempuan 1. Dia kaya raya. Dia bilang, Masya Allah, ini budak. Dia punya rasa takut kepada Allah luar biasa. Akhirnya pulang bersama pemilik tanah yang mau beli, pulang. Kemudian dia katakan, itu siapa? Itu budak saya. Oh. Kenapa? Saya mau menikahkan dia dengan putri saya. Kemudian yang punya tanah bilang, tidak salah, ini budak Afrika. Dia bilang, tidak, saya punya harapan punya cucu nanti jadi orang besar. Dan untuk mendapatkan cucu orang besar harus punya orang tua yang baik. Ini dia saya lihat punya sifat warok, sifat rasa takut kepada hukumnya Allah, takut kepada Allah. Bayangkan 5 tahun gak pernah makan. Kalau zaman sekarang itu punya orang diambil, dia manjat. Imam Bukhari latihan panah, masih anak-anak. Tidak sengaja panah itu mengarah ke rumah tetangga. Panahnya mengenai dinding rumah tetangga, ada tergores sedikit. Itu juga kalau dari jauh gak kelihatan, harus dari dekat kelihatan. Imam Bukhari wajahnya pucat. Datang ke rumah pemilik tersebut, mengatakan, mohon maaf, saya sudah rusakin rumah. Pemiliknya lagi keluar, mana yang rusak? Ini dilihat kecil. Tolong sebutkan berapa harus saya ganti. Kata yang punya rumah, ya ini hanya begini, gak ada masalah. Baru Imam Bukhari terkenal waktu itu sebagai ulama hadis, walaupun usia masih muda. Gak masalah, saya ridho. Gak. Saya gak minta ridho, saya minta tanggung jawab.
Saya gak mau nanti di hari kiamat ini jadi masalah karena saya zalim kepada tetangga saya, merusak rumahnya. Saya gak mau. Minta berapa harga? Dipaksa. Ya sudah, ini dibayar sama Imam Bukhari. Wajahnya mulai hilang pucatnya. Ini apa? Sifat waro, jadi orang besar. Ini tidak. Punya orang diembat. Sendal, saya punya sendal 3 kali hilang di sini. Sendal 3 kali hilang. Sandal, tapi saya sudah sedekah. Baru 3 hari. Luar biasa. Saya punya istri bilang, "Beb, kalau sholat pakai sandal yang jelek saja." Ya, lupa lagi buru-buru, pakai sandal lagi yang baru. Keluar hilang lagi, sudah sedekah lagi, sampai sedekah lagi. Pas 3 kali, wah berasa juga. 3 kali. Akhirnya saya cari akal, gimana nih? Jadi pencuri itu dia tahu merek ya. Subhanallah. Dia tahu kalau kita pakai merek yang murah dia gak ambil. Dia tahu merek mahal dia ambil. Saya cari ide. Saya bilang sudah. Ini kalau dia ambil luar biasa. Saya pakai sandal Nabi. Ya. Sandal yang bentuknya seperti sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai dan saya sengaja taruh di luar. Saya bilang ini kalau dia berani ambil luar biasa. Sandal Nabi dia ambil. Saya taruh, alhamdulillah tidak hilang. Ini pendidikan. Memang kita ridho kasih sedekah. Barang orang yang kita ambil sekecil apapun itu nanti diminta di hari kiamat. Atas 100 rupiah, 500 rupiah. Tahu kambing? Kambing hewan gak kena taklif. Kambing kena hukum sholat tidak? Kena hukum haram halal tidak? Gak ada. Yang kena hukum halal haram sholat kewajiban itu 2. Makanya namanya thaqalain. Sanafrugu lakum ayyuha thaqala. Kami akan fokuskan hukum ini kepada thaqalan. Apa thaqalan? Manusia, jin. Tapi di yaumil qiyamah dalam hadis Rasulullah SAW ceritakan kambing yang pernah tanduk kambing yang lain, Allah Ta'ala simulasi kembali di hari kiamat. Ini kambing pernah tanduk zalimi ini harus balas, harus dibalas tanduk. Sudah selesai di situ jadi tanah. Itu kambing, hewan, tidak kena hukum syariat. Bagaimana kita yang punya taklif, punya hukum syariat, akan dihisap. Makanya dosa kepada sesama manusia jauh lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup cerita. Akhirnya ini sudah pergi. Datang ke rumahnya, panggil istrinya, panggil anak perempuannya, dibilang kepada istrinya, "Wahai istriku, saya sudah dapat jodoh buat anak kita." Siapa? Namanya Mubarak. Orang mana itu? Dari kabilah mana? Kerajaan mana? Ini kan orang kaya. Dia bilang bukan dari kerajaan mana-mana, dia seorang budak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya punya anak perempuan 1 orang, kau nikahkan dengan budak. Tapi kata suaminya, dia bukan sembarangan budak. Bisa bayangkan kerja di kebun tersebut, dia tidak pernah makan sebutir pun buah karena takut tentang hal-hal yang haram. Anak kita bagaimana? Mau tidak? Kan engkau berharap punya anak soleh, anak yang baik, cucu yang baik, maka kita harus nikahkan anak kita dengan budak tersebut. Dipanggil anak perempuannya, bagaimana? Iya, saya ridho, saya terima. Akhirnya diadakan pernikahan. Budak dimerdekakan oleh pemiliknya. Saya merdekakan engkau karena engkau menikah dengan bangsawan, orang kaya. Nikah. Ketika menikah punya anak, lahir seorang anak namanya Abdullah, tahun 118 Hijriah. Abdullah ini punya julukan, Imam Zahabi memberikan julukan Alimul Khurasan, orang alim satu wilayah Khurasan, bukan satu kota, 3 negara Khurasan masuk, Afghanistan masuk, sebagian Pakistan masuk, sebagian Persia masuk. 3 negara. Orang yang paling alim di zaman tersebut adalah Abdullah ibn Mubarak. Seorang budak Allah angkat derajatnya. Dia lewat di istananya Harun ar-Rasyid. Ibnu Mubarak waktu lewat di istananya Harun ar-Rasyid, di atas istana ada ibunya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya ibu, lihat, ini siapa disambut? Manusia datang sambut salaman,
berjalan di belakang ribuan orang, di depan ada orang, di kanan ada orang. Kemudian Harun Rasid waktu datang biasa-biasa, nggak ada yang sambut. Kata ibunya Harun Rasid, pada Harun Rasid waktu itu raja. Kata ibunya Harun Rasid, raja yang sesungguhnya adalah dia, bukan anak saya. Siapa dia? Dia ulama, alimul Khurasan, Abdullah ibn Mubarak. Ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul abdal mamluka hatta tujalisa madarikal muluk. Sesungguhnya ilmu bisa mengangkat derajat orang mulia bertambah mulia, dan dengan ilmu bisa mengangkat derajat seorang budak sampai kepada kursi-kursinya para raja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mubarak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nazzi qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.